Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyikum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Uhaykum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan tudkhilul quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta hadirin dimanapun Anda berada yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversi, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang terpuji dan yang tercela. Salawat beriringkan salam selalu tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Sahabat dai, 23 tahun Rasulullah berjuang menegakkan ajaran Islam. Ada banyak sekali tantangan yang beliau hadapi, mulai dari kejahatan, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Akan tetapi beliau tidak bergeming, beliau tetap istiqomah dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Nova Elisa. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Nabi Muhammad SAW, tauladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi suri tauladan bagi umatnya. Seluruh perkataan, perbuatan, dan sikap beliau menjadi sumber ajaran Islam dan dapat membawa umat muslim ke dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita sebagai umat muslim mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan patut kita idolakan. Nabi Muhammad sebagian besar kehidupan awalnya dihabiskan untuk berdagang. Lalu pada usia ke-40 tahun beliau mulai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar bagi Al-Quran dan fondasi untuk Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang sangat tekun dalam menyebarkan ajaran Islam dan mengajarkan tentang Al-Quran. Ada banyak sekali hal yang dapat kita teladani dari kisah beliau, mulai dari kepandaiannya dalam berdagang, keteguhannya dalam berdakwah, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, janganlah kita ragu, janganlah kita bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, seorang yang kita contoh dan kita tiru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
jika kita menjadikan Rasulullah seorang figur, seorang yang kita idolakan, maka kita merupakan orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mengerjakan apa perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad yang patut kita teladani yaitu membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Dari hadis tersebut jelas bahwa kita sebagai umat muslim Nabi Muhammad, kita harus membina kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Kita juga tidak boleh mementingkan akhiratnya saja tanpa mementingkan dunianya. Akan tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian banyak sekali orang yang mengaku dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada ajaran agama Islam, dan dia cinta kepada Rasulnya. Tetapi jarang sekali di antara mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan baginya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, dan Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.